Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait PPT dari kelompok 8 ya, tentang hubungan pragmatik dan wacana. Yang dimana di sini itu saya akan sedikit membahas apa itu ada beberapa poin-poin penting dalam pragmatik itu atau PPT di dalam kelompok saya, yang dimana di sini ada itu definisi pragmatik, aspek yang dikaji dalam pragmatik ada, dan kemudian yang ketiga itu ada definisi wacana dan perbedaan atau aspek dalam analisis wacana, dan yang terakhir itu ada perbedaan pragmatik dan wacana. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Nah, saya itu Muhammad Irwanto dari kelas 6A, dan ini adalah sebagai video UAS dari pragmatik. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam dalam PPT tersebut atau pragmatik, yang dimana itu ada definisi pragmatik. Nah, definisi pragmatik ini adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi penafsiran makna sebuah ujaran. Nah, di sini ada beberapa aspek yang dikaji dalam ilmu pragmatik, yaitu ada diksi atau penunjukan, misalnya itu saya, kamu, di sini dan selamanya. Dan kemudian itu ada tindak tutur, yang dimana fungsi sosial dari ujaran atau memerintah, meminta, dan menawarkan. Dan yang ketiga itu ada implikator, yang dimana implikator ini makna tidak langsung dari ujaran. Nah, kita kaji lebih dalam, yaitu apa itu diksi dan apa itu tindakan tutur atau implikator ya. Oke, langsung saja ada aspek dalam ada berapa aspek dalam analisis wacana, yaitu ada struktur konteks, yang dimana struktur konteks ini perorganisasian ide dan informasi. Bagaimana struktur teks tersebut merujuk pada cara elemen-elemen bahasa seperti kalimat, pragmatik, bahasa, paragraf, dan bagian lainnya. Nah, disusun dan dihubungkan untuk membentuk sebuah teks yang bermakna secara keseluruhan. Nah, di sini ada juga yang dimana ada koherensi dan koherensi, keterpaduan bentuk dan makna antara bagian. Dan dua aspek ini sangat penting ya untuk menentukan keutuhan dan keterpahaman sebuah teks ya. Dan contohnya dari ini analisis diksi itu kayak percakapan antara anak dan ayah, misalnya bagaimana misalnya si ayah bertanya kepada anaknya, bagaimana nilai matematikamu, dan kemudian anak menjawab, cuma 45 pak. Dan kemudian bapaknya menjawab seperti kayak, bagus, jangan belajar lagi ya, terus nonton TV. Nah, di dalam kalimat tersebut, kata bagus itu menunjukkan kata yang tidak baik dalam posisi percakapan antara dua anak dan antara anak dan bapak tersebut. Nah, seperti itu.
dan ada juga beberapa contoh seperti kayak eh, bisakah saya minta tolong untuk menutupkan pintu. Nah, dalam literal itu adalah sebuah kalimat, tetapi di dalam pragmatik itu sebuah eh, kata kayak seperti menyuruh, seperti kata menyuruh seperti itu. Nah, di sini perbedaan pragmatik dan wacana. Nah, dimana itu di pragmatik ini ada 3, yang dimana mempelajari bagaimana konteks tersebut, pengetahuan bersama, setting dan latar belakang sosial mempengaruhi makna bahasa. Yang kedua itu mengkaji makna implikasi atau yang tidak secara langsung diucapkan, seperti makna tersirat atau makna yang tersirat atau maksud yang tersirat di balik ucapan. Dan yang ketiga itu mempertimbangkan tindakan tutur, misalnya meminta, menyuruh atau menjanjikan, dan bahkan bagaimana bahasa digunakan untuk melakukan tindakan sosial tersebut. Itu. Dan di sini ada juga tentang wacana. Wacana itu seperti apa? Wacana itu ada 3 poin, yang dimana itu mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam bentuk komunikasi yang lebih luas, seperti percakapan, teks, pidato, dan karya ilmiah lainnya. Dan terus kemudian mengkaji struktur dan organisasi wacana, seperti bagaimana kalimat dan paragraf terhubung dengan topik dan kemudian dikembangkan, dan bagaimana wacana membangun makna. Dan yang terakhir itu kayak mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam komunikasi. Nah, kita lebih dalam itu adalah definisi wacana. Definisi wacana itu adalah sebuah kalimat yang lebih besar, seperti yang sudah dijelaskan dalam perbedaan wacana dan pragmatik. Nah, wacana itu adalah suatu bahasa yang lebih luas, yang membahas suatu kalimat, membahas suatu pidato, karya ilmiah, dan sebuah kata yang mungkin wacana itu sebuah kata yang tidak bisa kehabisan kata-kata tersebut, dan juga dari konteks, tapi kita menyenggol dari konteks sosial dan budaya, ya, bagaimana wacana itu bisa berkaitan dengan sebuah komunikasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang tidak paham, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.